Terima kasih Anda masih menyaksikan Aceh hari ini. Saudara, untuk mencegah terjadinya angka kecelakaan dan menciptakan ketertiban berkendara, Polda Aceh menggelar operasi patuh selawas selama 14 hari, terhitung dari tanggal 15 kemarin hingga tanggal 28 Juli tahun 2024. Lantas, apa saja pelanggaran lalu lintas yang menjadi atensi petugas dalam melakukan penindakan di jalan raya? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan Kasalantas Polres Lok Semawe AKP M. Abdi Hendriatna SIK dan Kasalantas Polres PD Jaya AKP Maruzar. Assalamualaikum Pak Abdi dan juga Pak Maruzar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dari Pak Abdi dulu. Pak Abdi, jalur timur di Aceh tergolong jalur yang ramai dan padat dilalui oleh pengendara. Apa saja evaluasi yang sudah dilakukan pada pelaksanaan operasi tahun lalu, Pak? Ya, baik, terima kasih. Untuk Satlantas Polres Lok Sumawe dalam menghadapi operasi patuh Selawah 2024, tentunya sesuai dengan arahan petunjuk pimpinan kami, Bapak Direktur dan juga Bapak Kapolda dan juga Bapak Kapolres Lok Sumawe, kita melakukan kegiatan edukasi dan juga sosialisasi dalam keselamatan dalam berlalu lintas. Tentunya kepada masyarakat Kota Lok Sumawe yang memang sering kali melaksanakan aktivitas ataupun berlalu lintas, khususnya kepada pengendara roda 2 dan juga roda 4. Dikarenakan memang banyak sekali masyarakat di Lok Sumawe khususnya yang melaksanakan kegiatan tersebut, dan juga kita memberikan himbauan-himbauan khususnya dalam keselamatan berlalu lintas kepada para pengguna jalan yang lainnya dan juga kendaraan beca motor, dan juga selalu juga kami mengingatkan agar selalu menggunakan helm berlogo SNI, dan juga kepada masyarakat yang menggunakan roda 4 kita juga tekankan selalu menggunakan sabuk pengaman ataupun safety belt. Tentunya hal ini menjadi atensi bagi kita semuanya karena memang dalam kecelakaan itu pasti selalu diawali dari sebuah pelanggaran. Dan tentunya hal ini menjadi atensi kami untuk menurunkan angka kecelakaan ataupun angka kualitas kecelakaan, dan juga mengurangi tingkat terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas khususnya di Kota Lok Sumawe. Baik. Dan di Kota Lok Sumawe juga saat ini banyak sekali yang dijaring ataupun yang dilakukan oleh kita, yaitu berupa tilang, yaitu diantaranya para pengendara kendaraan roda 2 dan juga roda 4, dan memang didominasi oleh usia remaja, dan tentunya memang hal ini menjadi atensi dan juga perhatian dari kami dan juga masing-masing orang tua dari para pengendara motor tersebut. Demikian, Pak. Baik, baik. Ini hal senada juga ingin kita dengarkan dari Polres PD Jaya, Pak Maruzar. Pak Maruzar, evaluasi apa yang sudah dilakukan terhadap operasi patuh yang sudah dilaksanakan yang lalu, Pak? Pak Maruzar? Halo Pak Maruzar, bisa mendengar? Ya, seperti. Baik, kita pindah ke Pak Abdi lagi. Pak Abdi, ini lokasi Pak. Jadi sebenarnya ini kan imbauan juga kepada masyarakat Loksema khususnya yang ingin melewati titik-titik mana saja Pak yang menjadi penindakan dari petugas sendiri Pak. Ya, baik, untuk di Lok Sumawe sendiri kita lakukan tindakan pelanggaran ataupun melakukan himbauan-himbauan dalam berlalu lintas, tentunya di titik dari ujung Kurungmane sampai dengan Samudra, dan juga memang titik-titik keramaian ataupun kegiatan masyarakat, dan seringkali kami lakukan himbauan ataupun menyebarkan brosur, leaflet ataupun stiker kepada masyarakat yang khususnya mengendarai kendaraan bermotor ataupun roda 2 dan roda 4, itu di titik-titik dalam kota ataupun di persimpangan Riyadah, Darussalam, dan juga di persimpangan Tugu Kota Lok Sumawe. Dan memang hal ini menjadi atensi pimpinan kami. Tentunya kita memberikan edukasi dan juga himbauan-himbauan yang sifatnya humanis. Jadi demikian, Bang. Oke baik, kita kembali ke Pak Maruzar. Pak Maruzar, oke baik, karena sebelum bisa tersambung kita masih ke Pak Abdi. Pak Abdi, ini melihat bagaimana sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar Pak. Ini menjadi atensi juga bagi masyarakat yang nantinya terkena tilang. Kira-kira sanksi atau denda apa saja Pak yang diterima oleh para pelanggar saat di razia Pak? Baik, terima kasih Bang. Jadi untuk sanksi yang diterima oleh masyarakat yang terjaring operasi patuh kali ini yaitu berupa tilang elektronik, baik itu sifatnya ETL statis maupun ETL mobile, dan juga tilang secara manual dengan humanis, yaitu para pelanggar nantinya akan membayar denda tilang tersebut di pengadilan sesuai dengan
amar putusan ataupun yang dikeluarkan oleh panitera masing-masing wilayah. Khususnya di Kota Lok Sumawe ini kita akan berikan berupa sanksi tilang dan juga masyarakat tersebut akan mengikuti sidang di panitera dan akan mendapatkan langsung dari masing-masing kejaksaan ataupun pengadilan itu sendiri. Demikian, Bang. Baik, kita berpindah ke Kasalantas Polres Pidijaya KP Maruzar. Pak Maruzar sendiri yang menjadi evaluasi Pak terhadap operasi Patuh Selawah yang lalu itu apa saja Pak? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polantas Aceh hadir. Baik Pak, yang menjadi evaluasi kita yaitu masalah untuk menekan terjadinya angka kecelakaan lalu lintas. Yang mana pada tahun 2023, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Pidijaya sebanyak 97 kasus dan 21 orang meninggal dunia. Ini kita evaluasi Pak. Ini kita evaluasi. Banyak terjadi laka lantas ini adalah akibat human error, akibat daripada kesalahan manusia. Jadi dalam sasaran operasi ini ada 3 target, yaitu operasi Selawah ini sasarannya ada 3, yaitu sasaran orang, sasaran benda, dan sasarannya lokasi. Sasaran orang itu yang melawan arus, mengemudi dalam keadaan mabuk, menggunakan telepon seluler, dan tidak menggunakan helm SNI, dan berkendara sepeda motor berboncengan lebih daripada 1 orang. Ini menjadi atensi kita Pak. Jadi untuk menekan angka kecelakaan tersebut, seperti dikatakan oleh Kasalantas Sumawe tadi, setiap kecelakaan itu dimulai daripada pelanggaran. Oleh karena itu, kita akan menindak, baik itu dengan teguran, baik itu dengan tilang, setiap pelaku yang melakukan pelanggaran Pak. Baik, baik. Nah untuk lokasi operasi Patuh Selawah itu terletak di mana saja Pak Maruzar di Pidijaya Pak? Baik Pak, jadi sepanjang jalan dari mulai perbatasan Pidijaya dan perbatasan Pidijaya Biren, kita melakukan yang sifatnya hunting, tapi ini tertuju daripada daerah-daerah yang kita anggap yaitu daerah black spot yang selama ini sering terjadi kecelakaan, yaitu di daerah Kecamatan Pekanbaru. Daerah Pekanbaru di Toralan Putu itu kita targetkan lebih fokus untuk melaksanakan kegiatan patroli ataupun hunting. Baik. Dan di berita sebelumnya Pak, ini Pidijaya masih Salantas Pidijaya masih melakukan sosialisasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Kira-kira sosialisasi ini berjalan sampai kapan Pak? Baik Pak, ini sosialisasi ini terus-menerus kita lakukan Pak, baik dalam operasi ataupun tidak operasi. Kita setiap Senin melakukan kunjungan ke sekolah, yaitu dengan sewa sekolah menjadi pembina upacara, yang mana di situ kita akan mengajak seluruh siswa untuk patuh taat terhadap peraturan lalu lintas untuk menghindari terjadinya laka lantas. Kita juga masuk ke pesantren, ke dayah, dan ke kantor-kantor. Juga kita mengadakan kegiatan MEPEP, yaitu siaran keliling untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Dan juga kita memasang banner ataupun spanduk-spanduk di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat yang kita anggap rawan agar masyarakat mau membaca dan patuh terhadap peraturan tersebut. Baik. Dan kita berpindah ke Pak Abdi. Pak Abdi, salah satu yang disebutkan tadi di awal ialah salah satu pelanggar yang paling mendominasi ialah anak-anak usia milenial. Berarti anak-anak yang kita bilang berarti tergolong muda untuk bisa berkendara. Nah, kira-kira Pak, temuan ini kenapa sering-sering terjadi khususnya di Kota Lok Sumawe, Pak? Ya baik, terima kasih Bang. Jadi memang banyak sekali yang terjaring oleh kita khusus di Kota Lok Sumawe ini yang usia-usia remaja ataupun yang masih bersekolah. Tentunya hal ini menjadi perhatian bagi kami dan juga tadi seperti dikatakan oleh Bapak Kasalantas Pidijaya, kami juga melakukan himbauan dan juga sosialisasi tertib dalam berlalu lintas di sekolah-sekolah. Dan memang untuk saat ini sekolah baru masuk ataupun ya baru aktif kembali. Jadi kami selalu mensosialisasikan kepada masyarakat, tentu khususnya anak-anak sekolah, tentang bagaimana cara berlalu lintas ataupun mengendarai kendaraan bermotor yang baik. Tentunya banyak sekali masyarakat ataupun orang tua yang menginginkan anaknya itu bisa bersekolah dengan baik dan lancar, dan himbauan kami kepada orang tua, khususnya orang tua yang memiliki anak yang mengendarai kendaraan bermotor ataupun roda 2, tentunya selalu dibekali dengan helm yang berlogo SNI dan juga mematuhi tata tertib dalam peraturan berlalu lintas. Dan apabila anak tersebut sudah
bisa diperkenankan dibuatkan SIM golongan C, agar kalanya bisa dibuatkan SIM C agar dalam mengendarai kendaraan bermotor tersebut sudah memiliki bukti legitimasi dalam berkendara dan juga terhindar dari bahaya akan laka lantas. Demikian, Pak. Baik, nah untuk ini Pak, dari data laka lantas Polres Lok Sumawe sendiri, apa tahun ini terjadi penurunan Pak, terutama di bulan Juli ini Pak, bagaimana Pak? Ya baik, terima kasih Bang. Jadi untuk data laka lantas yang terjadi dalam bulan Juli ini tentunya mengalami penurunan. Sampai saat ini dari laka bulan kemarin, bulan Juni, itu terdapat sekitar ada 11 laka lantas. Dan untuk bulan ini, bulan Juli ini sudah sekitar ada 5-6. Jadi memang untuk tingkat laka lantas yang terjadi di Kota Lok Sumawe ini memang cukup signifikan, akan tetapi kita akan terus berupaya untuk menurunkan angka laka lantas tersebut dari mulai kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4, dan juga kita selalu melakukan kegiatan himbauan-himbauan di titik-titik black spot ataupun kegiatan patroli hunting di malam hari, dan juga untuk menghindari adanya balapan liar ataupun pelanggaran-pelanggaran yang memang sifatnya bisa meningkatkan fatalitas kecelakaan. Baik, kita berpindah ke Pak Maruzar. Pak Maruzar, dari data Salantas Polres PD Jaya sejauh ini bagaimana Pak? Apa menunjukkan penurunan atau terjadi peningkatan Pak? Baik Pak, Alhamdulillah Pak, berkat doa dan upaya-upaya kita, angka laka lantas kita bandingkan dengan tahun 2023 sampai dengan 2024 ini Alhamdulillah menurun Pak. Dan ini kita akan terus bekerja keras supaya angka-angka lantas ini tetap bisa kita tekan. Baik dalam operasi maupun tidak operasi. Kita selalu menghimbau, tidak henti-hentinya kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Dan kita pelajari Pak, anatominya apa, mengakibatkan laka lantas tersebut, maka disitulah kita kaji bagaimana cara kita menanggulanginya. Seperti kita lihat, laka lantas di tahun 2023 banyak terjadi pagi hari, yaitu di mana masyarakat sibuk pergi ke kantor dan masyarakat sibuk pergi ke sekolah. Kita terjun di situ Pak, kita memberikan penyuluhan, kita memberikan himbauan kepada masyarakat, sehingga mungkin dengan hadirnya kita, angka laka lantas seperti anatomi yang terjadi 2023 tidak akan terjadi di tahun 2024 ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, nah untuk harapan Pak Maruzar bisa disampaikan secara singkat, jelas dan padat Pak untuk terkait dengan operasi Patuh Selawat yang dilaksanakan selama 2 minggu lebih nih Pak. Baik Pak, harapan kami dengan operasi ini agar masyarakat mau tertib berlalu lintas, sehingga angka laka lantas dapat kita tekan. Tertib akan dilaksanakan operasi patuh ini dengan tujuan tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas. Terima kasih. Baik, untuk Pak Abdi, Pak, harapan terakhir Pak bisa disampaikan Pak sebelum kita akhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Ya, harapan kami khususnya kepada masyarakat Lok Sumawe dan sekitarnya agar selalu tertib dalam berlalu lintas, karena tertibnya berlalu lintas adalah menunjukkan suatu budaya yang tertib bagi kota kita yang kita ini, dan juga demi terwujudnya Indonesia Emas. Dan semakin ke depannya semoga masyarakat Lok Sumawe bisa menjadi contoh kepada masyarakat yang lainnya untuk tertib dalam berlalu lintas. Demikian. Baik, terima kasih Pak Abdi dan juga Pak Maruzar telah bergabung pada Aceh hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.